Assalamualaikum, selamat sore teman-teman dan selamat sore Bapak Suparta yang saya hormati. Kami akan membawakan materi chapter 2 mengenai traits, behaviors, and relationship. Saya dengan Muhammad Zaki Al-Ghifari dan rekan saya Agung Kusprasetyo dan Muhammad Reynaldi. Kisi kepemimpinan. Teori kisi kepemimpinan. Hasil penelitian Blake dan Moulton dari Universitas Texas menemukan dua dimensi perilaku kepemimpinan, yaitu orientasi pada orang, concern for people, dan berorientasi pada hasil, concern for results. Kisi kepemimpinan Blake dan Moulton menghasilkan 5 gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada perbandingan besarnya orientasi yang dimiliki seorang pemimpin. Next, teori kisi kepemimpinan. Pemimpin yang lebih berorientasi pada orang. Yang pertama, akan mempertahankan hubungan baik jika terjadi konflik. Yang kedua, lebih dekat dengan bawahan, lebih akrab. Kemudian yang ketiga itu bersikap hangat, berbaur, merangkul, dan semacamnya. Yang keempat, mau berkomunikasi secara terbuka dengan bawahan, menerima saran-saran dari bawahan, ataupun membicarakan masalah yang ada di pekerjaan. Next. Kemudian ada pemimpin yang lebih berorientasi kepada tugas. Yang pertama itu mengesampingkan hubungan baik dengan bawahan, menegaskan bahwa tugas harus dikerjakan dengan baik. Kemudian pemimpin menetapkan tujuan lebih tinggi dan memaksa bawahan untuk mencapainya. Kemudian yang keempat, bersikap kurang hangat kepada bawahan, menutup diri, bersikap dingin, dan kurang mau berkomunikasi secara informal dengan bawahan. Manajer pengalah karakteristiknya yaitu kurangnya perhatian pada produksi dan organisasi. Yang kedua, pemimpin cenderung lemah dalam pengalaman keputusan, sehingga dia banyak menerima keputusan orang lain, menyetujui pendapat orang lain. Pemimpin dengan gaya ini kurang memiliki pendirian dan ketegasan yang kuat. Kemudian bila terjadi konflik, pemimpin jenis ini cenderung bersikap netral dan berdiri di luar masalah. Kemudian pemimpin jarang terlibat dan hanya berusaha sedikit mungkin untuk mengatasi keadaan. Next. Lalu ada manajer santai. Pemimpin lebih menekankan perhatian yang tinggi pada hubungan dan kebutuhan manusia dan tidak berorientasi pada produksi dan penyelesaian tugas. Lalu, pemimpin menghargai hubungan baik, menghindari terjadinya konflik, tapi bila konflik tidak dapat dihindari, ia mencoba melunakkan perasaan orang dan menjaga agar mereka tetap bekerja sama. Lalu, yang ketiga ada pemimpin selalu bersikap hangat dan ramah untuk mengurangi ketegangan yang ditimbulkan oleh adanya gangguan. Ia lebih suka menerima ide, gagasan, dan pendapat orang lain tanpa kritik terhadap gagasan tersebut. Selanjutnya, manajer pertengahan. Adapun karakteristiknya yang pertama, perhatian yang seimbang antara produksi dan manusia. Mencari cara yang dapat berguna meskipun tidak sempurna untuk memecahkan masalah. Karakteristik yang kedua, manajer pertengahan, bila ada pendapat, gagasan dan sikap yang berbeda dengan yang dianutnya, pemimpin berusaha jujur, tetapi tegas dan mencari pemecahan yang tidak memihak. Pemimpin jenis ini akan berusaha untuk mempertahankan agar keadaan tetap baik. Selanjutnya ada manajer gaya kerja. Adapun karakteristiknya yang pertama, perhatian yang tinggi pada penyelesaian tugas dan produksi, dan sangat kurang memperhatikan kebutuhan manusia. Yang kedua, pemimpin menghargai keputusan yang telah dibuatnya dan cenderung mempertahankan ide, gagasan, dan pendapatnya meskipun dilaksanakan dengan cara memaksa. Yang ketiga, bila terjadi konflik, ia cenderung membela dirinya sendiri, memenangkan posisinya dan memunculkan konflik baru, menuntut kepatuhan dan ketunduan bawahan, tidak mendelegasikan wewenang. Selanjutnya ada manajer gaya tim.
Adapun karakteristik yang pertama, perhatian yang tinggi baik terhadap produksi maupun manusia. Yang kedua, pemimpin yang sangat menghargai keputusan yang logis dan kreatif sebagai hasil dari pengertian dan kesepakatan anggota organisasi. Yang ketiga adalah pemimpin mendengarkan dan mencari gagasan dan pendapat yang berbeda dari orang lain. Yang terakhir, bila terjadi konflik, pemimpin berusaha mencari alasan timbulnya perbedaan dan mencari penyebab utamanya. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan menurut Redin, yaitu membagi gaya kepemimpinan efektif dan gaya yang tidak efektif. Untuk gaya kepemimpinan efektif yaitu ada yang pertama eksekutif, yaitu memberikan perhatian pada tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Selanjutnya ada pencinta pengembangan, yaitu memberikan perhatian yang maksimum terhadap hubungan kerja dan perhatian yang minimum terhadap tugas-tugas pekerjaan. Selanjutnya ada the trait approach. The traits adalah membedakan karakter personal dari seorang pemimpin, seperti intelijensi, kejujuran, kepercayaan diri, dan penampilan. Selanjutnya ada the great man approach, adalah perspektif dari kepemimpinan yang mencari untuk mengidentifikasi kebiasaan seseorang pimpinan yang berbeda dengan orang biasa yang bukan pimpinan. Selanjutnya ada karakter pemimpin yang harus dimiliki menurut Judith R. Gordon. Yang pertama, ada kemampuan intelektual, kematangan pribadi, pendidikan, status sosial ekonomi, human relation, motivasi intrinsik, dan dorongan untuk maju. Ya, untuk selanjutnya ada karakter tipikal yang harus dimiliki seorang pemimpin yang efektif, yaitu yang pertama, optimism and self-confidence merupakan penampilan positif sebagai salah satu kunci untuk pemimpin yang efektif. Optimism merupakan tendensi untuk melihat sisi positif dari suatu hal, memperkirakan bahwa hal tersebut akan berakhir baik. Self-confidence merupakan keyakinan pada keputusan, pengambilan keputusan, ide, dan kapabilitas. Yang kedua, honesty dan integrity. Sifat positif yang dipunyai oleh seorang yang memegang teguh etik. Honesty mengacu pada kebenaran dan menentang penipuan. Integrity adalah kualitas dari keseluruhan sifat integritas dan bertindak sesuai dengan prinsip moral yang ada. Yang ketiga ada drive, adalah sifat yang dipertimbangkan seharusnya ada untuk pemimpin efektif. Drive merupakan motivasi tinggi yang dibuat dengan kerja besar oleh pemimpin. Selanjutnya, behavior approach. Teori ini fokus kepada perilaku spesifik yang dimana dapat terlihat perbedaan antara pemimpin yang efektif dengan pemimpin yang tidak efektif. Perbedaan antara behavioral dengan traits adalah penekanan asumsi. Ada juga autokratik, pemimpin yang cenderung menetralisasi otoritasnya dan kekuasaannya dari posisinya, mengatur penghargaan, dan cenderung memaksa. Demokratik, pemimpin mendelegasikan otoritasnya, mendorong adanya partisipasi, bergantung pada pengetahuan anak buah dalam menyelesaikan tugas, dan respect bawahannya untuk berpengaruh. Next, ada juga Ohio State Studies. Ohio State University mengembangkan Leader Behavior Description Questionnaire atau LBDQ berisi 150 contoh perilaku pemimpin secara umum dan menetapkan dua tipe perilaku kepemimpinan, yaitu consideration. Sejauh mana pemimpin peka terhadap bawahan, menghormati ide dan perasaan mereka, dan membangun rasa saling percaya. Inisiasi struktur, sejauh mana seorang pemimpin berorientasi pada tugas dan mengerahkan aktivitas kerja bawahannya untuk mencapai tujuan. Next. Ada juga University of Michigan Studies. Penelitian Michigan menentukan dua tipe perilaku kepemimpinan. Setiap tipe terdiri dari dua dimensi, yaitu employee center, perilaku pemimpin yang menunjukkan fokus pada kebutuhan dasar manusia. Yang kedua ada job center, berfokus pada tujuan dan fasilitasi kerja. Pemimpin mengarahkan kegiatan mengarah pada efisiensi, pengamatan biaya, dan penjadwalan mirip seperti initiating structure. Ada The Leadership Growth. Black dan Moulton dari University of Texas memberikan teori model kepemimpinan, yaitu dimensi disebut The Leadership Grid dengan menggambarkan gaya kepemimpinan, utama berdasarkan pengukuran terhadap individunya dan hasil produksinya. The Leadership Grid figure menggambarkan dua dimensi dan 5 dari 7 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, Contribution Management, yang kedua, Team Management, yang ketiga, Middle of the Road Management, yang keempat, Improvised Management, dan yang kelima, Authority Compliance Management. X.
Ya, demikian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.